Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina wal mu'minat liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan. Sekarang masuk ke episode yang keempat, pembahasan yang berkaitan dengan pengertian Al-Quran, ta'riful Quran, pengertian Al-Quran. Apakah yang dimaksud dengan Al-Quran itu? Insyaallah akan kita bahas pada saat ini. Ta'riful Quran, pengertian Al-Quran. Qara'a ta'ti bima'nal jam'i wal dhammi wal qira'atu dhammul hurufi wal kalimati ba'diha ila ba'din fitartili. Ya. Jadi di sini dikatakan definisi Al-Qur'an. Qara'a artinya adalah ta'ti bima'nal jam'u wa dhammu, yaitu jam'u menyatukan, wa dhammu yaitu menggabungkan. Bima'nal jam'i wa dhammi, ya. Jam'u artinya menyatukan, wa dhamm itu artinya menggabungkan. Wal qira'atu, dan qira'ah itu pengertiannya adalah dhammul hurufi, menggabungkan huruf-huruf, wal kalimati, dan juga kata-kata, ba'diha ila ba'din fitartili, satu sama lainnya ketika membaca. Wal Qur'anu fil asli kal qiraati, dan Al-Qur'an pada dasarnya sama seperti kata al-qiraah. Masdaru qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Nah, itu ya bentuk katanya. Masdarnya qira'atan wa qur'anan. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ya. Inna alaina, sesungguhnya atas kami, jam'ahu mengumpulkannya, Al-Quran maksudnya di dadamu, wa qur'anahu, dan membacakannya. Fa'idha, maka apabila telah selesai qara'nahu, kami membacakannya, fattabi', maka ikutilah qur'anahu, bacaannya. Ini surat Al-Qiyamah ayat 17 dan ayat 18. Ai qira'atahu bahwa masdarun ala wazni fu'lanin bidham. Maka di sini kata qira'atahu, ya, qira'ah itu adalah masdar, wazannya dari wazan fu'lan, Quran, ya, bidham, dengan dhammah, ya, bacaannya wazannya fu'lan, ya.
fu'lan. Yudham dengan dhammah ya, pada fa fi'ilnya ya, pada fa-nya. Yang seperti ini adalah wazannya ka gufron, terus syukron ya, ka gufroni wa syukroni, yaitu kata-katanya ya, yang satu wazan dengan yang katal Quran. Taqulu, maka kau katakan, qara'tuhu Qur'anan. Qara'tuhu Qur'an wa qira'atan wa Qur'anan. Ya, sekali lagi, qara'tuhu Qur'an wa qira'atan wa Qur'anan bima'nan wahidin. Nah, ini maknanya satu ya, maknanya sama. Yaitu aku membacanya ya. Sumya bihil makru'u tasmiyatan dan manquli bil masdar. Ya. Maka disebut Al-Qur'an itu berarti yang dibaca, sebagai sebutan untuk maf'ul ya, dalam bentuk masdar. Waqad khassal Qur'anu bil kitabil munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasara lahu kal alami asyakhsiyyi. Maka di sini kata Al-Qur'an ini khassal Qur'an, dikhususkan. Kata Al-Qur'an dikhususkan bil kitabil munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas kitab yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasorokal alami syakhsi, sehingga kata ini menjadi kata yang khusus. Wa yutlaqu bil ishtirakil lafzi ala majmu'il Qur'ani. Maka di sini dimaksudkan lafal Al-Qur'an itu disebut untuk Al-Qur'an secara keseluruhan. Juga wa'ala kulli ayatin min ayatihi, dan juga untuk setiap ayat Al-Qur'an. Fa idza sami'ta man yatslu ayatan minal Qur'an, maka jika sami'ta kau mendengar man seseorang yatslu dia membaca ayatan satu ayat minal Qur'an dari Al-Qur'an, sahha maka sah antakula innahu yaqra'ul Qur'an. Maka sah antakula kau menyebutkan jika orang tersebut yaqra'ul Qur'an, dia sedang membaca Al-Qur'an. Sebagaimana dalam Quran tersebut juga disejelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Wa iza, dan apabila quri'a dibacakan Al-Qur'anu Al-Qur'an, fastami'u lahu maka dengarkanlah, wa ansitu dan diamlah, la'allakum agar kalian turhamun mendapatkan rahmat. Dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa dzakara ba'dul ulama'i anna tasmiyata hadzal kitabi Qur'anan min baini kutubillahi likaunihi jami'an bi samarati kutubihi bal bi jam'ihi samarata jami'il ulumi.
Wa zakaro dan menyebutkan sebagian ba'dul ulama anna tasmiyata hadal kitab Qur'anan, penyebutan kitab suci kita ini sebagai Al-Qur'an, min baini kutubillah, ya disebutkan ini, ya, likaunihi, kenapa alasannya, jami'an li thamarati kutubihi, karena Al-Qur'an itu mencakup inti-inti kitab Allah sebelumnya. Bal li jami'ihi thamarata jami'il ulum, bahkan mencakup inti daripada seluruh ilmu. Kama asyara ta'ala ila zalika biqaulihi, sebagaimana Allah menunjukkan atas hal ini dalam firman-Nya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Nazzalna, dan kami turunkan, 'alaika, kepadamu wahai Muhammad, al-kitab, kitab, yaitu Al-Qur'an, sebagai tibyanan, menjelaskan, likulli syai'in, atas segala sesuatu. Ini surat An-Nahl ayat 89. Wa qaulihi, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala lainnya, ma faradna fil kitabi min syai'in. Ma faradna, dan tidaklah kami luputkan, kami lalaikan, fil kitabi, di dalam Alkitab, yaitu Al-Qur'an, min syai'in, dari sesuatu pun. Wa dhahaba ba'du ulama'i ila anna lafzul Qur'ani ghairu mahmuzil asli fil istiqaqi. Ya. Jadi ada sebagian ulama berpendapat bahwa kata Al-Qur'an itu laisa ghair mahmuz. Jadi tidak menggunakan hamzah, ya. Fil istiqaq, dalam asal katanya. Ya, istiqaq asal katanya. Apa alasannya? Imma li'annahu wudi'a alaman murtajalan ala kalamil munazzali ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, alasannya karena Al-Qur'an itu dibuat sebagai alaman murtajalan, yaitu sebagai nama untuk kalam al-munazzali yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaisa mushtaqan min qara'a. Jadi bukan asal katanya dari kata qara'a. Wa imma li annahu min qarana, juga bisa karena mungkin asal katanya dari kata korona. Korona bagaimana di sini? Kita lanjutkan. Korona asyai'a bisyai'i, yaitu menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Idza dhammahu ilaihi, yaitu menggabungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Aw minal qara'ini, atau dari kata qara'in. Mengapa? Li'anna ayatihi yushbihu ba'duha ba'dhan. Karena ayatnya menyerupai satu dengan yang lainnya. Fanunu asliyatun. Maka huruf nunnya di sini adalah nun yang asli. Ya, dari kata Al-Qur'an. Nah, itu nunnya nun yang asli. Wa hadza ra'yun marjuhun. Tapi ini adalah termasuk pendapat yang lemah. Wassawabul awal, dan menurut Syekh Mana Al-Qattan, bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Wal Qur'anul Karimu yata'adzaru tahdiduhu bit ta'arif
bita'arifi al-mantiqiyati dzatil ajnasi wal fusuli wal khawas. Wal Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim itu ya ta'azzaru tahdidu, maka tidak bisa didefinisikan bita'arifi al-mantiqiyah dengan definisi-definisi logika yang ada jenisnya, zatil ajnas ataupun fasal wal khawas ataupun ciri-ciri khusus ya sebagai definisi hakikinya itu tidak bisa. Bihaitsu yakunu ta'rifu haddan hakikiyan, di mana ini sebagai definisi hakikinya. Wal haddul hakiki lahu wa istihdaruhu ma'hudan fi dhihni. Ya. Sedangkan definisi hakiki Al-Qur'an adalah istihdaruhu, yaitu menghadirkannya, mengingatnya ma'hudan dalam bentuk yang dikenal di dalam fi dhihni, dalam pikiran. Au musyahadan, atau disaksikan bil hissi, dengan nyata, ka'an tushiru ilaihi maktuban, atau ka'an tushiru, atau seakan-akan ditunjukkan ilaihi, atasnya, maktuban, atau dibaca, fil mushaf, di dalam mushaf. Au makru'an, ataupun dibaca bil lisanin, dengan lisan. Fatakul, maka kau katakan, wa ma baina hataini dafataini. Ya. Wa, maka Al-Qur'an itu adalah ma, apa-apa, baina, di antara hataini ad-dafataini, yaitu dua sampul kitab. Au taqulu, atau kau katakan, wa min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, ila, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, minal jinnati wan nas. Ya. Ila qaulihi minal jinnati wan nas. Wa yadhkuru al-ulama'u ta'rifan lahu yuqarribu ma'nahu wa yumayyizuhu an ghairihi fa yu'arrifunahu bi annahu, maka menyebutkan al-ulama'u ta'rifan, definisi, lahu, yuqarribu ma'nahu, yang mempermudah untuk mengerti maknanya, wa yumayyizuhu an ghairihi, dan membedakannya dengan yang lainnya. Fa yu'arrifunahu, lalu mereka mendefinisikannya, bi annahu, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullahi, kalam Allah, al-munazzalu, yang diturunkan, ala Muhammadin, atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu, yang dianggap beribadah, bitilawatihi, ketika membacanya. Fal kalam, maka kata kalam itu adalah jinsun fit ta'rifi, adalah jenis yang mencakup seluruh kalam. Yashmalu kulla kalam, yang melingkupi, yang mencakup semua kalam. Wa idhafatuhu ilallah, dan disandarkannya kepada Allah, yukhriju kalama ghairihi, maka mengeluarkan, mengecualikan daripada kalam-kalam yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, baik itu minal insi, manusia, wal jinni, jin, wal malaikati, dan juga malaikat. Wal munazzalu, dan perkataannya al munazzalu, yukhriju kalamallahi
maka ini pun juga mengecualikan kalam Allah alazi ta'tharat bihi subhana, yang hanya disandarkan, yang hanya Allah saja yang mengucapkannya. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'tana bimislihi madada." Qul, katakanlah wahai Muhammad, lau andai kata kanal bahru adalah lautan, midada sebagai tinta, li kalimati rabbi untuk kalimat-kalimat Rabbku, Tuhanku, lanafida sungguh maka akan habislah lautan, al bahru qabla sebelum tan fada selesai kalimatu kata-kata daripada Rabbi Tuhanku. Walaupun ji'na kami datangkan bimislihi yang semisal itu atau sebanyak itu madada tinta-tintanya. Dalam firman yang lain dikatakan walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim. Walau dan seandainya annama apa-apa yang ada fil ardi di muka bumi min syajaratin dari pepohonan, aqlamun menjadi pena, wal bahru dan lautan, sebagai tinta, yamudduhu ditambahkan atasnya dihi setelah itu sab'atu abhurin ditambahkan lagi tintanya 7 kali lipat lagi sebagai tinta, mana fidat maka tidak akan ada habis-habisnya kalimatullahi kalimat-kalimat Allah. Wa taqidul munazzali biqaunihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengikat di sini kata yang diturunkan dengan kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini yukhriju ma unzila ala anbiya'i qablahu, maka ini mengecualikan bacaan-bacaan atau kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi qablahu sebelumnya. Kataurati sebagaimana Taurat, wal Injili dan juga Injil, wa ghairihi dan kitab-kitab yang lainnya. Wal muta'abbadu bitilawatihi, dan dianggap beribadah ketika membacanya. Yukhriju qiraatil ahadi, yaitu mengecualikan di sini qiraat yang ahad. Wal ahaditsal qudsiyati, wal ahaditsal qudsiyata, dan juga hadis-hadis qudsi. In kulna innaha munazzalatun min indillahi bi alfaziha, maka jika seandainya kita katakan bahwa Al-Quran itu yang diturunkan dari sisi Allah dengan lafaznya saja, bi annaha at-ta'abbudu bitilawatihi ma'nahul al-amru bi qiraati fi shalah wa ghairiha, dikarenakan membacanya merupakan ta'abbud, ibadah, maka ini artinya bentuk perintah
Ma'nahul amru bi qiraatihi untuk membacanya fi shalah ketika salat wa ghairiha dan ibadah-ibadah lainnya ala wajhil ibadah dalam bentuk ibadah. Walaisat qiraatu al-ahadi wal ahadisul qudsiyatu kadzalik. Maka qiraat yang ahad itu tidaklah dihukumi seperti itu. Begitu pula wal ahadisul qudsiyah kadzalika juga hadis-hadis qudsi pun tidak seperti itu. Ya. Ya, kita bahas satu tema lagi ini adalah tentang asma'uhu wa awsafuhu. Ya. Nama-nama Al-Quran dan sifat-sifat Al-Quran. Kita bahas tentang namanya dulu, mungkin di pertemuan selanjutnya berkaitan dengan sifatnya. Minha diantaranya faqad sammahullahu bi asma'ihi katsirah. Ya, maka sungguh telah menyebutkan, menamakan Allah dengan asma'ihi, dengan nama-namanya katsirah yang banyak. Minha diantaranya adalah Al-Quran. Ya, jadi disebutkan Al-Quran ya Al-Quran. Itu di mana di dalam Al-Quran sendiri, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna sesungguhnya haza ini Al-Quran yahdi memberikan petunjuk lillati kepada jalan yang hiya aqwam, dia lebih atau paling lurus, dalam surat Al-Isra ayat 9. Juga Al-Quran pun dinamai dengan Alkitab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Laqad maka sungguh anzalna kami telah menurunkan ilaikum kepadamu kitaban sebuah kitab fihi di dalamnya dzikrukum peringatan bagimu afala taqilun maka apakah kamu tidak mengerti, tidak menggunakan akalmu. Al-Anbiya ayat 10. Lalu dalam ayat yang lain dinamakan sebagai Al-Furqan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Tabaraka maha suci Allah allazi yang zat telah nazzalal furqan menurunkan al-furqan yaitu Al-Qur'an ala abdihi atas hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakuna agar menjadi lil alamina bagi seluruh alam itu nazira peringatan. Di dalam ayat yang lain dinamakan pula dengan adzikr, ya. Adzikru, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafizun. Inna sesungguhnya kami, nazzalna kami telah menurunkan, adzikra yaitu Al-Qur'an, wa inna dan sesungguhnya kami, lahu atasnya lahafizun sungguh bisa akan memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Lalu dalam ayat yang lain diberi nama At-Tanzilu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu dan sungguh Al-Qur'an itu latanzilu diturunkan Rabbi oleh Tuhan, Rabb al-alamin semesta alam. Dalam surat Asy-Syura ayat 192. Wa qad ghalaba min asma'ihi Al-Qur'an wal kitabu. Qala Dr. Muhammad Abdullah Diroz. Ya, sebagaimana tadi nama-nama lain ya, yang paling dominan itu qad ghalaba, maksudnya yang paling dominan, paling banyak.
min asma'ihi di dalam Al-Qur'an itu ya digunakan namanya adalah Al-Qur'an wal Kitab. Oleh karena itu Dr. Muhammad Abdullah Diros menyebutkan ya, ru'i fi tasmiyatihi Qur'anan kaunuhu matsluwan bi al-suni kama ru'iya fi tasmiyatihi kitaban kaunuhu mudawwanan bil aqlami wakil tal tasmiyataini min tasmiyati syai'in bil ma'nal waqi'i alaihi. Ya. Jadi di sini dikatakan uru'ya fi tasmiyatihi Qur'anan, maka disebutkan Al-Qur'an sebagai Al-Qur'an. Kenapa? Karena kaunuhu matsluwan bi al-sin. Karena dia banyak dibaca dengan lisan. Kamaru iya fi tasmiyatihi kitaban, dan demikian pula disebutkan sebagai Alkitab kaunuhu mudawwanan bil aqlam, karena memang sering ditulis dengan pena. Wakil tasmiyata ini min tasmiyati syai'in bil ma'na waqi' alaihi, maka penamaan seperti ini adalah menyebutkan penamaan sesuatu tasmiyati syai'in bil makna dengan makna yang memang terjadi berlaku atas sesuatu al-waqi' alaihi yang berlaku terjadi atas hal tersebut. Wa fi tasmiyatihi bihadainil ismaini isyaratun ila anna min haqqihi al-inayata bihifzihi fi maudi'aini la fi maudi'in wahidin. Maka di sini ada satu buah isyarat bahwasanya fi tasmiyati bihadaini ismain tadi dengan kedua nama Alkitab dan Al-Qur'an itu adalah isyaratun sebagai isyarat ila anna min haqqihi, yang merupakan sebagai hak, sebagai kewajiban kita atas Al-Qur'an adalah inayah, adalah perhatian bihifzihi atas penjagaan Al-Qur'an itu fi maudi'aini di dua tempat atau dua hal. La fi maudi'in wahidin, bukan hanya di satu tempat saja. Akni, maksud saya tadi mengatakan itu Dr. Muhammad Abdullah Daros ini, ya, maksud saya annahu yajibu hifzuhu fis suduri was suturi jami'an. Makanya di sini wajiblah untuk menjaga Al-Qur'an itu fis sudur. Maksudnya adalah dengan hafalan. Was suturi, dan juga di dalam tulisan, jami'an, bersama-sama. Ya. Antadilla ihdahumma fatuzakkira ihdahumal ukhra. Ya. Jadi maksudnya adalah jika salah satunya ada yang keliru, fatuzakkira ihdahumal ukhra, maka akan mengingatkan yang satu dengan yang lainnya. Wala siqata lana bihifzi hafizin hatta yuwafiqa rasmal mujma' alaihi minal ashab. Oleh karena itu fala siqah, tidaklah disebutkan seorang hafiz itu siqah, seorang penghafal Quran itu siqah, disebut siqah itu bihifzi hafizin, ya, sampai yuwafiq, sesuai hafalannya itu dengan tulisan al-mujma'a alaihi, yang disepakati atasnya, minal ashab, daripada yang sudah disepakati dari semenjak zaman sahabat, al-manqulu ilaina jilan ba'da jilin, yang dinukilkan, disampaikan kepada kita dari generasi ba'da jilin, ya, ke generasi yang selanjutnya. Ala hayatihi, ya, sesuai dengan bentuknya, allati wudi'a alaiha awwala marratin, sebagaimana yang dibentuk atasnya
pada pertama kali. Walasi qatalana bi kitabati katibin, dan juga tidak sah tulisan seorang penulis hatta yuwafiqa, sampai sesuai ma huwa indal hufaz bil isnadi sahihi, sampai sesuai dengan hafalan atau kaidah ketentuan para hafiz dengan sanad yang sahih al mutawatiri, yang juga sahih dan yang mutawatir. Wa bihadhil inayati al-muzdawajati allati ba'athaha Allahu fi nufusil ummatil Muhammadiyati iqtidaan binabiyyiha. Baqi al-Qur'anu mahfuzan fi hirzin harizin injazan liwa'dillahi allazi takaffala bihifzihi. Ya. Wa bihazihil inayah, maka dengan adanya perhatian yang al-muzdawajah, yang ganda, yang berlipat-lipat, allati ba'asa Allahu, yang Allah tembuskan, yang Allah turunkan, yang Allah kokohkan fi nufusil ummatil Muhammadiyah, pada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, iktidaan bin nabiha, mengikuti nabi mereka. Baki al-Qur'anu mahfuzon, maka Al-Quran itu terjaga fi hirzin harizin, dalam bentuk perlindungan yang ketat. Ini injazan sebagai bentuk nyata atas liwa'dillahi, janji Allah, allazi takaffala bihifzihi, yang akan menjaganya sendiri. Haitsu yaqul, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya kami menurunkan az-zikra, yaitu Al-Qur'an, wa inna, dan sungguh kami, lahu, atas Al-Qur'an itu, lahafizun, akan menjaga, akan memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Walam yasubuhu ma asabal kutubal madiyata, maka tidaklah menimpa kepada Al-Quran sebagaimana kitab-kitab al-madiyata yang sebelumnya, minat tahrifi, daripada penyelewengan, wa tabdili, perubahan, walin qita'is sanadi, dan juga terputusnya sanad. Wa bayyana sirra hadhihi tafriqati bi anna sa'iral kutubis samawiyati ji'a biha ala tauqiti la ta'bidi. Maka menjelaskan sirra, rahasia, hadhihi tafriqati, yaitu perbedaan bi anna sa'iral kutubi, bahwasanya kitab-kitab samawi sebelumnya, ji'a, itu datang biha ala tauqiti, yang hanya diturunkan atas waktu tertentu. La ta'bidi, bukanlah kekal, bukanlah selamanya. Wa anna hadzal qur'ana, sedangkan Al-Qur'an ini, ji'a bihi musaddiqan, datang ini membenarkan lima baina yadaihi, apa-apa yang sebelumnya, minal kutubi, dari kitab-kitab terdahulu, wa muhaiminan alaiha, dan juga ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Fakana jami'an lima fiha minal haqa'iqi sabitati zaidan alaiha bima sya'allahu ziyadatahu. Maka Al-Quran itu menyatukan antara hakikat haqa'iq as-sabitati yang ada, ya,
menyatukan hakikat yang tertera di dalam kitab-kitab sebelumnya juga sebagai zaidan, tambahan-tambahan, alaiha, atasnya, sebagaimana dikehendaki Allah tambahannya. Wa kana sairan masiroha, dan juga Al-Quran meniti menempuh jalan yang sama sebagaimana jalan yang ditempuh kitab sebelumnya. Walam yakun syai'un minha liyasudda masaddahu, maka Allah menetapkan sebagai maka tidak ada, walam yakun syai'un minha liyasudda masaddahu, maka tidak ada satupun kitab sebelumnya yang menghalangi jalan Al-Quran. Faqadallahu ayyabqa hujjatan ila qiyamisah, maka Allah memutuskan, menetapkan bahwa Al-Quran itu sebagai hujjah ila qiyamisah, sampai hari kiamat nanti. Wa idza qadalahu amran, maka jika Allah menentukan satu persoalan, yassara lahu asbabahu, maka Allah akan mempermudah sebab-sebabnya. Wa huwal hakimul alim. Wa iza qadalahu amron yassara lahu asbabahu, maka Allah akan mempermudah sebab-sebabnya. Wa huwal hakimul alim, maka Allah maha hakim, maha bijaksana, maha alim, maha mengetahui. Wa hadza ta'lilun jayyidun, maka ini adalah penjelasan yang baik. Ya, insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya tentang sifat Al-Qur'an yang lumayan ya, ada beberapa itu akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.